mempelajari tentang kita kemarin sudah belajar tentang apa itu sel. Masih ingat adik-adik apa itu sel? Masih ada yang ingat apakah itu sel? Sel adalah hidup, Bu. Sel adalah iya, bagian terkecil dari makhluk hidup itu namanya adalah sel ya, Adik ya. Nah, fungsi sel kemarin apa saja, Adik masih ingat? Fungsinya, jadi kalau kita manusia ya, Adik ya, terdiri dari sistem organ. Nah, sistem organ ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi. Nah, untuk sistem pencernaan sendiri ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar ya kan, dan anus. Nah, mulut sendiri ini adalah organ ya Adik ya. Organ ini tersusun dari jaringan. Ada jaringan otot, jaringan darah, jaringan syaraf, seperti itu. Nah, jaringan itu tersusun dari sel. Sel tadi betul, bagian terkecil dari makhluk hidup. Nah, fungsinya ada yang tahu? Apakah fungsi sel? Ayo, apa fungsi sel? Lupa? Kalau lupa, nanti adik-adik bisa menulis di kolom chat ya, apakah fungsi sel. Kemarin kita sudah pelajari bersama. Nah, ternyata meskipun sel ini bagian terkecil, tetapi masih ada bagian-bagiannya ya adik-adik ya. Masih ingat apa bagian dari sel? Ya, jadi hari ini kita belajar tentang bagian-bagian dari sel itu sendiri ya adik-adik ya, yaitu menjelaskan struktur dan fungsi organel di dalam sel ya. Nah, adapun bahan kajiannya adalah struktur dan fungsi organel pada sel manusia. Bahan kajiannya yaitu struktur sel manusia dan fungsi masing-masing komponen di dalam sel. Ayo adik-adik sekarang coba sebutkan organel yang ada di dalam sel. Ayo, apa ya? Mbak Yuni bisa menyebutkan organel di dalam sel apa saja? Ya. Nukleus, Bu. Betul, inti sel ya. Dia fungsinya adalah untuk mengatur seluruh aktivitas sel ya. Presidennya di situ. Nah, Mbak Ayani apalagi? Bagian dari sel. Nukleus betul. Ya, betul, membran plasma. Letaknya di mana kira-kira Mbak Rusda? Membran plasma ini? Di dalam apa di luar? Di luar. Yang dinding itu ya. Nah, apalagi Mbak Arin? Bagian dari sel. Tadi ada nukleus, ada membran plasma. Ayo apalagi? Apa? Ribosom. Ya, betul, ribosom ya. Dia adalah untuk melakukan sintesis protein. Alhamdulillah adik-adik sudah banyak yang ingat ya tentang sel dan bagiannya. Nah, sama seperti kemarin, metode pembelajarannya adalah kuliah, kemudian ada diskusi kecil gitu ya adik-adik ya. Kemudian ada tugas terstruktur, kemudian praktikumnya adalah inquiry. Nah, adik-adik nanti praktikumnya adalah membuat bagian-bagian sel ya, tapi dari barang-barang bekas. Nah, untuk Bapak dan Ibu Ale Jenjang mungkin langsung saja dari buku, e-book itu kan ada bagian sel, kemudian disebutkan fungsi-fungsinya saja melalui presentasi video singkat seperti itu. Nah, untuk adik-adik yang S1 membuat ini ya modelnya ya, model sel. Nanti Ibu berikan contoh dari video-video kakak kelas yang sudah membuat tentang sel dari barang-barang bekas ya.
Nah, adik-adik, hari ini kita belajar struktur sel manusia. Jadi adik-adik, ada yang sel itu sifatnya prokariotik seperti bakteri itu ya, dia tidak memiliki membran nukleus dan tidak memiliki sistem endomembran. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah struktur sel manusia ya, seperti kita ini. Jadi suka atau tidak suka, kita manusia ini dikelompokkan dalam kingdom animalia atau hewan karena kita memang banyak memiliki kesamaan dengan hewan itu tadi secara morfologinya ya adik-adik ya, secara struktur morfologinya. Jadi sel manusia itu adalah sel eukariotik. Nah adik-adik, apakah sel eukariotik itu? Adakah yang sudah bisa menjelaskan tentang apa itu sel eukariotik? Ayo, sel eukariotik apa itu? Silakan Mbak Dea. Ini sambil Ibu catat ya yang melakukan keaktifan di hari ini. Tadi ada Mbak Yuni, ada Mbak Rusda. Ayo, apa? Ini sel eukariotik ada yang tahu Mbak Dea? Mungkin silahkan Mbak Dea. Kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Ya, betul. Itu namanya adalah sistem endomembran dan dia juga punya membran inti adik-adik ya. Jadi memiliki membran inti. Jadi di dalam intinya itu ada selaputnya atau selubungnya, namanya adalah membran inti adik-adik. Nah kemudian multiseluler. Apa itu multiseluler? Lawannya multi adalah uniseluler. Kalau uniseluler ini hanya terdiri dari satu sel seperti sel bakteri. Tapi kalau multiseluler berarti selnya ada berapa adik-adik? Banyak. Iya, banyak sel, betul sekali ya. Jadi Ibu ulangi lagi, kalau bagian terkecil dari makhluk hidup itu sel. Nah, sel itu membentuk jaringan, jaringan itu membentuk organ, organ itu membentuk sistem organ, dan kita ini jadi manusia. Nah, di dalam sel itu adik-adik ya, dia tersusun dari berbagai macam organel sel, seperti yang sudah adik-adik kemukakan tadi, ada nukleus, ada membran plasma, kemudian ada ribosom, ada Golgi, mitokondria, dan lain-lain. Nah, kemudian yang namanya inti tadi itu tersusun dari molekul asam nukleat ya. Nah, berarti kemudian membran plasma tadi itu tersusun dari lipid seperti itu. Berarti dia sel itu tersusun dari molekul-molekul ya adik-adik ya. Ada molekul pembentuknya adalah seperti glikoprotein, berarti ada karbohidrat di situ, ada protein di situ, ada asam nukleat di situ gitu ya adik-adik ya. Itu penyusun molekul-molekul penyusun sel. Nah, molekul itu misalnya protein. Protein itu tersusun dari atom. Misalnya gula ya. Gula kan C6H12O6. Nah, C ada C karbon, ada H hidrogen, ada oksigen. Nah, itu adalah atom adik-adik ya. CHO itu adalah atom. Jadi adik-adik, struktur sel manusia ini sangat kompleks ya, lebih kompleks dibandingkan sel bakteri ataupun ini makhluk-makhluk mikroorganisme, itu lebih kompleks struktur sel manusia. Kenapa kompleks? Karena dia ada yang namanya membran nukleus, makanya itu disebut sebagai sel eukariotik. Juga ada sistem endomembran ya, jadi organel-organel ini juga diselubungi oleh membran. Ada membran dalam, ada membran luar ya adik-adik ya. Nah kemudian di dalam inti sendiri dia mengandung protein yang namanya adalah protein histon. Nah protein histon ini tersusun dari satu atau lebih kromosom yang berbentuk linier ya adik-adik ya. Kemudian pembagian tugas antar organel itu jelas sekali. Jadi setiap organel yang menyusun sel manusia ini memiliki fungsi-fungsi yang khusus ya adik-adik ya. Apa fungsinya? Nanti adik-adik bisa baca buku yang sudah Ibu share ya. Ada bukunya William Stanford, ada juga Campbell. Nah itu adik-adik baca, adik pelajari ada organel apa, fungsinya apa. Itu yang nanti akan menjadi tugas adik-adik ya. Jadi adik-adik yang S1 reguler ini nanti membuat model sel, kemudian menjelaskan, oh ini adalah nukleus, fungsinya untuk ini. Oh ini ribosom, fungsinya untuk ini. Nah untuk yang kakak-kakak Bapak dan Ibu alih jenjang, langsung saja dari gambar itu dijelaskan, ini organel ini fungsinya ini organel ini fungsinya ini, secara presentasi gitu ya. Jadi dibuat dalam bentuk video, itu adalah tugas praktikum untuk pertemuan kedua. Jadi adik-adik, struktur sel manusia itu yang paling luar
penyusunnya adalah membran plasma. Jadi kalau kita mau melihat sel manusia, bisa ya dengan menggunakan mikroskop cahaya. Akan tetapi kalau kita mau melihat bagian-bagian sel, seperti mitokondrianya, seperti retikulumnya itu tidak bisa dengan menggunakan mikroskop cahaya, tetapi harus menggunakan mikroskop apa adik-adik? Masih ingat? Mikroskop? Iya, betul sekali Pak Baskara. Nah, itu mikroskop elektron. Nah, tapi kalau mikroskop cahaya kita bisa kok melihat membran plasmanya itu bisa. Itu Pak bagian terluar seperti apa ya, dindingnya gitu ya. Kemudian masuk ke bagian dalam. Masuk ke bagian dalam ada mitokondria. Seperti yang Ibu jelaskan kemarin, mitokondria ini adalah the power of energy ya, dia menghasilkan energi di dalam sel. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar yang berfungsi sebagai sekresi protein dan melekatnya ribosom. Kemudian ada retikulum endoplasma halus, dia fungsinya adalah detox, jadi menetralkan racun dan juga mensintesis lemak. Kemudian ada badan Golgi untuk sekresi dan sortasi atau pemilahan protein. Nah, ini ya strukturnya. Nah, ini ada Dek. Ini Ibu dari buku Campbell ya. Jadi ini yang tengah ini ya, namanya adalah apa? Apa Mbak Kesha? Yang tengah ini pusatnya untuk mengatur seluruh aktivitas di dalam sel. Namanya apa? Apa? Nukleus. Iya, betul sekali. Nukleus. Nukleus atau inti sel ya, Dedek ya. Nah, nukleus ini ada membrannya ya. Ini kalau dia dibilang di sini ada envelope. Jadi kalau kita di bahasa Indonesia kan itu membran nukleus atau envelope amplopnya gitu ya. Nah, itu terdiri dari double. Jadi membrannya itu dua ya, Dedek ya, double membran yang menutupi nukleus. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini nuclear envelope ini ada pori-porinya ya, Dedek ya. Nah, pori-porinya ini berhubungan dengan ER. ER itu adalah retikulum endoplasma, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya nukleolus atau anak inti ya, Dedek ya. Nah, ini adalah struktur. Di sini ada ribosomnya juga untuk memproduksi ribosom ya. Kemudian ada kromatin, benang-benang ini kromatin namanya. Nah, kromatin itu adik-adik tersusun dari DNA, protein, seperti ini. Ini berperan, kromosom ini berperan dalam proses pembelahan sel ya adik-adik ya. Nanti kita belajar proses pembelahan sel itu ada pembelahan mitosis, ada pembelahan meiosis. Nah, yang berperan dalam pembelahan sel itu adalah ini, benang-benang. Jadi kromosom nanti dia akan menebal, memadat menjadi benang-benang kromatin itu ya. Nanti akan kita pelajari pada bab selanjutnya. Nah, adik-adik ini paling luar yang warnanya kuning ini ya. Kayak tembok, ini mengelilingi isinya, jadi bungkusnya ini. Namanya apa adik-adik yang kuning ini? Ini juga. Membran sel. Iya. Membran sel. Sebenarnya membran sel itu kurang tepat ya. Yang betul adalah membran plasma. Membran sel itu seperti ini yang menyeluputi bagian-bagian sel itu namanya adalah membran sel. Nah, kalau di luar ini kita sebutnya adalah membran plasma itu ya. Jadi membran plasma ini adalah membran yang menutupi sel ya, membran plasma. Mungkin itu yang Ibu ingin luruskan. Nah, kemudian adik-adik yang porinukleus tadi itu kan berhubungan dengan retikulum endoplasma ya. Kemudian di sini retikulum endoplasma itu ada bintil-bintilnya, ada yang halus gitu ya. Nah, yang halus disebut RE halus. Kenapa halus? Karena nggak ada ribosomnya. Tapi kalau ada ribosomnya disebut RE kasar ya, adik-adik ya. Ini namanya ribosom yang bintil-bintil inilah, adik-adik ya. Ini ribosom. Jadi ribosom ini adalah kompleks atau kecil coklat ini ya, titik-titik coklat kecil ini fungsinya adalah untuk sintesis protein. Nah, kemudian ini apa adik-adik namanya? Yang seperti lekukan-lekukan ini ya. Ayo, apa ini? Kenapa seperti lekukan-lekukan ini? Karena memang fungsinya adalah untuk mensekresikan atau bisa untuk mensintesis lemak,
untuk membuang sekresi itu kan membuang itu ya, untuk membuang produk yang nggak diperlukan lagi, sehingga bentuknya seperti lekukan-lekukan ini, dan banyak sekali mulai dari sini, mulai dari retikulum endoplasma sampai ke membran keluar. Ini memang fungsinya untuk sekresi juga, untuk sintesis lemak juga bisa. Apa ini namanya, Adik? Nggak kelihatan ya? Badan Golgi. Iya, betul sekali. Ini Bu besarkan sedikit ya, biar terlihat. Jadi badan Golgi ini adalah organel yang aktif sekali dalam sintesis, bisa sintesis lemak. Kalau yang ribosom tadi itu adalah sintesis protein, Adik-adik ya. Kalau badan Golgi ini lebih ke sintesis lemak. Kemudian modifikasi, sorting itu yang nggak perlu-perlu itu dibuang gitu ya, kemudian dikeluarkan, disekresikan gitu ya. Kemudian yang ini apa namanya, Adik? Tak besarkan sedikit biar jelas. Nah, ini apa yang ini? Iya, betul sekali. Jadi lisosom ini fungsinya adalah digestif ya, pencernaan di dalam sel. Jadi adik-adik yang seperti Ibu ceritakan kemarin ya, kita kan makan, ada makan nasi itu dia mengandung karbohidrat yang tinggi ya, dalam bentuk pati, polisakarida, kemudian kita makan daging mengandung banyak protein, ada lemaknya di situ. Nah, makanan-makanan seperti itu yang makromolekul ya, protein, karbohidrat, lemak itu dicerna di dalam mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam usus. Nah, di usus itu kan sari-sari makanannya diserap ya. Jadi sari-sari makanan ini misalnya kalau karbohidrat ya jadi glukosa tadi. Nah, kalau protein ya jadi asam amino. Kalau lemak ya jadi asam lemak dan gliserol. Nah, ini diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh ya. Nah, darah ini selain membawa sari-sari makanan juga membawa oksigen kan. Nah, ternyata glukosa tadi itu juga dicerna lagi di dalam sel ya, Adik-adik ya, oleh yang namanya organ lisosom ini, gitu ya. Paham ya, Adik-adik ya? Nah, kemudian setelah itu, setelah dicerna, dia masuk ke dalam mitokondria ini. Dalam mitokondria ini dilakukan yang namanya proses metabolisme atau katabolisme, respirasi di dalam sel ya, Adik-adik ya. Misalnya kalau nanti adik-adik itu belajar metabolisme zat gizi makro, metabolisme zat gizi mikro. Ini Bu kasih contoh gambaran yang mudah dipahami saja ya. Misalnya untuk metabolisme makro yaitu glukosa, itu kan namanya respirasi itu ya. Nah, di dalam mitokondria ini organel, mitokondria adalah organel untuk respirasi sel. Respirasi itu apa sih? Kan pemecahan glukosa ditambah oksigen menjadi CO2 dan H2O itu ya. Padahal prosesnya tidak semudah itu, tapi ada tahapan yang rumit, ada glikolisis seperti itu, di Cold scrap, kemudian ada transport elektron seperti itu ya. Jadi respirasi di dalam sel ini mitokondria ya, Adik ya. Nah, kemudian yang ini apa namanya, Adik? Yang ini namanya adalah apa ini? Peroksisom. Iya, peroksisom. Apa fungsinya, Adik, peroksisom ini? Fungsinya adalah fungsi metabolik ya. Dia memproduksi hidrogen peroksida seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kayak jonjot-jonjot gitu ya, Adik-adik ya. Nah, namanya apa ini yang seperti jonjot-jonjot ini? Mikrowili. Iya, mikrofili ya. Dia ini fungsinya meningkatkan permukaan area di dalam sel. Nah, kemudian adik-adik di sini ada semacam rel ya kan? Relnya warna ungu ini disebut apa, adik-adik, relnya ini? Nah, nanti transportasi di dalam sel dia yang berfungsi untuk menyalurkan, mentransportnya. Makanya bentuknya seperti rel, dan rel ini adik-adik bisa dibongkar pasang ya. Di sepanjang sel ini ada relnya. Ada jalan seperti jalan tol gitu ya. Ayo, apa namanya ini? Filamen. Iya, betul sekali. Jadi ini fungsinya untuk transportasi, ada mikrofilamen, ada intermediate filamen, ada mikrotubulus, seperti itu ada ya. Ini juga disebut sebagai rangka sel ya. Dia memberi bentuk kepada sel sehingga organel-organel yang lain ini adik-adik nggak akan mungkin lepas ya, tepat pada posisinya seperti itu. Beraturan sekali. Nah, subhanallah ya, ini ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang menciptakan seperti ini. Nah, kemudian
yang semuanya Ibu bilang tadi adalah sitoskeleton ya. Dia adalah memberikan bentuk kepada sel, kemudian fungsinya untuk perpindahan ya, movement ini berfungsi untuk perpindahan sel, untuk perpindahan komponen-komponen seperti protein, seperti itu. Jadi ini fungsinya untuk pengangkutan. Kemudian kalau manusia tidak punya flagel ya, biasanya yang punya flagel ini seperti bakteri sebagai alat geraknya itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik bagian-bagian sel? Ini nanti tugas adik-adik ya, membuat model dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian menjelaskannya, ini adalah membran plasma, fungsinya ini adalah RE. RE ada yang kasar, ada yang halus. Yang halus nggak ada ribosomnya, yang kasar ada ribosomnya, dan lain sebagainya ya. Adik bisa ya membuat modelnya ya dalam bentuk 3 dimensi dan menjelaskan fungsi-fungsinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan ke nukleus ya. Jadi nukleus ini yang tadi di tengah-tengah tadi ya letaknya ya. Kemudian nukleus ini ada nukleolus atau anak inti, kemudian ada kromatinnya, ada kromosomnya di sini ada ya. Jadi nukleus ini ada pori-porinya yang berhubungan dengan retikulum endoplasma ya, seperti itu. Nah, adik-adik ini nukleus ini kan ada kromosom, kromatin, kemudian dalam kromosom itu sendiri ada protein histon, ada DNA. Nah, itu disebut sebagai perpustakaan genetik adik-adik. Nah, jadi kita kok mirip sama ayah kita, sama ibu kita ya, perpaduan gitu ya. Nah, itu karena DNA itu tadi, ada perpustakaan genetik di dalam nukleus tadi yang membawakan sifat keturunan yang diturunkan menurun seperti itu. Nah, adik-adik nukleus ini sebagian besar ada DNA-nya tadi ya, potongan DNA itu disebut sebagai gen, dia fungsinya adalah mengontrol. Kemudian rata-rata diameternya adalah sekitar 5 mikrometer. Kemudian ada selubung nukleus yang memisahkan nukleus dengan sitoplasma. Jadi sitoplasma itu kan cairan sel itu ya. Kemudian ada membran bilayer. Jadi ini tadi kan nukleusnya manusia kan eukariotik ya. Karena ada yang ininya ada membran nukleus. Nah, membran ini adalah ganda bilayer lipid yang tersusun dari lemak ya, adik-adik ya. Nah, kemudian di dalam kromosom ini tadi itu kan tersusun dari DNA ya. Nah, DNA ini akan diorganisasikan dengan protein menjadi kromatin. Nah, adik-adik ini anak inti atau nukleolus itu tempat dirakitnya ribosom, dirakit, kemudian disintesis, dikeluarkan lewat pori-pori ini adik-adik ya, ribosomnya ya. Nanti ribosomnya akan nempel di RE atau retikulum endoplasma. Jadi adik-adik, fungsi nukleus ini sangat vital sekali ya, karena ada DNA di situ. Nah, DNA itu yang mengontrol sintesis protein dan sitoplasma melalui RNA messenger. Nah, nanti adik-adik juga belajar sintesis protein. Dulu pas di SMA kan juga sudah belajar sintesis protein ya, untuk yang SMA. Ada sintesis protein itu, ada DNA, template, anti-template, kemudian menjadi mRNA yang membawa pesan ya, sampai akhirnya mRNA ini diterjemahkan menjadi asam amino, kita ada tRNA, kemudian baru tRNA ini menjadi rRNA, baru di situ akan terbentuk atau tersintesis yang namanya adalah protein. Nanti adik-adik kalau masih bingung, ada bab tersendiri ya, pertemuan keberapa itu kita akan membahas tentang sintesis protein. Nah, ini adik-adik ribosom ya. Jadi ribosom tadi dirakitnya, disintesisnya adalah di mana tadi? Nukleolus. Nah, kemudian dikeluarkan lewat pori-pori nukleus tadi kan, sampai akhirnya nempel di retikulum endoplasma ya. Nah, adik-adik kalau mau tahu bentuknya ribosom itu seperti ini ya. Jadi kayak bulat gitu, ini diamatinya dengan menggunakan mikroskop TEM ya adik-adik ya. Nah, ini ada ribosom, ini jadi TEM showing, jadi ini adalah dari hasil preparat yang diamati dengan mikroskop TEM ya, transmission electron microscope itu ditunjukkan seperti ini adik-adik. Jadi ini diagram dari ribosom itu ada mengandung ikatan ribosom, ada ribosom yang bebas. Jadi ada ribosom yang terikat, terikatnya dia adalah di retikulum endoplasma di RE kasar itu ya. Bisa juga dia bebas free ribosom, bebas di dalam sitoplasma ya.
atau bebas di dalam sitosul, sitoplasma, sitosul itu sama. Nah, ini adalah yang ribosom yang terikat oleh RE ya. Kalau bahasa Indonesia kan retikulum endoplasma, tapi kalau ini bahasa Inggris jadi endoplasmic reticulum. ER atau RE itu sama aja ya, Dede ya. Jadi Ibu ulangi lagi, kalau ribosom itu bisa bebas berdasarkan gambar TEM ini ya, bisa bebas di dalam sitosul atau terikat di dalam RE atau retikulum endoplasma. Jadi ada yang besar seperti ini subunitnya, ada subunit yang kecil seperti itu adik-adik ya. Nah, adik-adik apa fungsi dari ribosom? Ayo, apa fungsinya? Apakah fungsi ribosom? Ayo, apa fungsi ribosom? Nggak ada yang tahu? Ya, silakan Mbak Ari. Untuk sintesis protein, Bu. Ya, betul sekali. Untuk sintesis protein. Nah, jadi adik-adik, laju ataupun tingkat kecepatan dalam mensintesis protein ini sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya jumlah ribosom ya adik-adik ya. Nah, kalau jumlahnya banyak, otomatis laju sintesisnya juga akan tinggi ya. Nah, kalau jumlah ribosomnya rendah, berarti laju sintesis proteinnya bagaimana adik-adik? Betul sekali. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi ya, jadi ada ribosom bebas atau free ribosom, dia tersuspensi dalam sitosul ya, kemudian fungsinya adalah mensintesis enzim-enzim. Ada yang terikatnya di dalam retikulum endoplasma kasar, jadi dia membentuk sebuah jalinan di luar membran gitu ya, luar jalinan membran seperti itu. Nah, ini tadi tempat melekatnya ribosom ya Dede ya, ada yang ketempelan ribosom namanya RE kasar, yang nggak ketempelan namanya halus ini ya, RE itu ada 2. Kalau bahasa Inggrisnya endoplasmic reticulum, kalau bahasa Indonesia dibalik aja, retikulum endoplasma, ada yang halus, tidak tertempeli ribosom, kalau yang kasar tertempeli ribosom. Jadi adik-adik, ini adalah gambar dari retikulum endoplasma yang sudah diamati dengan TEM ya. Jadi gambarnya seperti ini adik-adik, seperti labirin ya. Adik-adik pernah masuk ke labirin? Nah, labirin itu seperti ini ya, seperti lorong-lorong yang sangat panjang. Awas ya, kalau misalnya kesasar di labirin nggak bisa keluar. Nah, jadi labirin dengan membran yang sangat banyak seperti ini adik-adik ya. Letaknya di mana sih retikulum endoplasma itu tadi? Di mana adik letaknya retikulum endoplasma? Di dalam? Di mana letaknya? Di dalam apa? Di dalam sitoplasma. Nah, atau endoplasmik. Jadi ini di dalam sel ya. Nah, ini bentuknya adalah jaringan tubular dengan gelembung-gelembung membran yang disebut sebagai cisterne ya. Membran retikulum endoplasma ini memisahkan ruang internal yaitu ruang sisternal dan sitosul. Nah, ini retikulum endoplasma ini letaknya bersambungan dengan selubung nukleus. Jadi ini nukleus nanti diselubungi oleh retikulum endoplasma ini adik-adik ya. Nah, di ruang-ruang di antaranya keduanya disebut sebagai membran sel ya. Adik-adik, retikulum endoplasma ada berapa? Ada berapa retikulum endoplasma? Silakan Mbak Yuni. Kasar dan halus, Bu. Apa bedanya? Kalau kasar ditempati ribosom, Bu. Untuk apa ribosomnya? Untuk sintesis protein, Bu. Iya, betul, mantap. Nah, kalau retikulum endoplasma halus itu tempat metabolisme untuk sintesis lipid ya atau lemak ya. Jadi kalau RE kasar ada ribosom untuk protein. Nah, kalau yang halus ini untuk tempat metabolisme sintesis lipid termasuk fosfolipid dan steroid. Steroid itu apa? Itu adalah hormon seks untuk vertebrata ya. Juga berfungsi untuk metabolisme karbohidrat, menawarkan obat racun dengan cara metabolisme obat seperti itu. Selanjutnya adik-adik ada Golgi apparatus atau aparatus Golgi ya. Ini kalau dilihat dengan TEM itu strukturnya seperti ini ya adik-adik ya.
Nah, jadi yang nomor 1 ada vesicle move atau perpindahan vesicle ya dari retikulum endoplasma ke Golgi. Jadi ini memang untuk transportasi adik-adik ya. Jadi ini ada vesicle-vesikelnya. Yang kedua ada vesicle coalescence. Jadi ini untuk membentuk bentuk baru cistern dari Golgi itu sendiri. Kemudian ada yang ketiga ini ada cisternal maturation. Jadi Golgi cisterne ini berpindah bentuk menjadi bentuk alpha cis menjadi trans ini ya, direction seperti itu. Kemudian yang keempat yang ini ya. Jadi ini adalah bentuk Golgi yang membawa protein spesifik dari satu lokasi ke lokasi yang lain ya. Seperti itu, untuk sekresi juga bisa. Nah, yang kelima ini adalah vesicle transport. Jadi beberapa protein akan dibawa kembali ke Golgi yang sudah mature ya. Selanjutnya yang keenam ini juga berfungsi sebagai transportasi protein tertentu yang dibawa kembali ke retikulum endoplasma dengan beberapa fungsi yang spesifik ya. Ini adalah aparatus Golgi itu seperti ini adik-adik ya. Nah, apakah fungsi dari aparatus Golgi atau badan Golgi? Ayo, ada yang bisa menyebutkan fungsi dari aparatus Golgi ini apa saja? Yang tadi gambarnya seperti ada vesikel. Iya, silakan. Ini namanya siapa? Mbak Rusda Anjani ya? Silakan Mbak Rusda. Apa Mbak Dea? Gantian ya. Ya, silakan Mbak Dea. Mengatur pergerakan berbagai jenis protein. Jadi dia fungsinya menyelesaikan, menyortir, dan mengirimkan produk sel ya adik-adik ya. Nah, produk dari retikulum endoplasma yang tadi ada seperti protein, lemak, steroid, itu dimodifikasi, disimpan. Jadi kalau produknya jelek ya disortir ya, nggak usah dikirim. Kayak semacam tukang pos itu ya, paket itu ya, aparatus Golgi ini. Jadi kalau produknya baik ya dikirim ke sel target, sel tujuannya atau organel tujuannya. Tapi kalau nggak sesuai, sintesisnya jelek, ada cacat sedikit, itu disortir, dibuang. Dibuang nanti bisa digunakan untuk di-reuse lagi ya. Nah, adik-adik aparatus Golgi ini tersusun dari kantong pipih atau sisterne ya, itu tampak seperti pita, tumpukan pita roti ya. Nah, kemudian membran sisterne ini memisahkan ruang internal dari sitosul. Kemudian polaritasnya sangat jelas dengan ujung ujungnya cis dan muka trans. Nah, cis ini dekat dengan RE. Vesicula transport ini akan memindahkan materi dari retikulum endoplasma ke Golgi. Nah, trans itu menghasilkan vesikula untuk memindahkan materi ke tempat yang lain. Jadi ini fungsinya selain tukang pos juga tukang sortir ya adik-adik ya. Kemudian dia juga melakukan finishing touch. Oligosakarida glikoprotein membuang sebagian besar monomer gula dan menggantikannya menjadi bermacam-macam oligosakarida. Kemudian aparatus Golgi ini juga memproduksi asam hyaluronat. Nah, untuk apa itu adik-adik asam hyaluronat ini nanti adik-adik cari ya, searching ya. Apa fungsinya? Kalau sudah nanti dikirim di chat. Oke, selanjutnya di sini ada lisosom ya, yang tadi adalah untuk mencerna, digestif tadi ya. Kenapa dia bisa mencerna ya? Karena dia mengandung enzim hidrolitik yang aktif ya adik-adik ya. Jadi dia digunakan untuk food vacuolavius, jadi dengan lisosom. Jadi lisosom ini dia fungsinya adalah melakukan fusi atau menghancurkan makanan tadi. Dia punya enzim yang namanya adalah hidrolitik. Nah, ini adik-adik yang dilihat dengan tem itu seperti ini. Ini 1 mm itu segini ya, berarti ini mungkin sekitar 6 mikrometer. Kemudian ada juga terlalu kecil ya, segini deh. Mengandung vesikel yang mengandung 2 vesikel. Kemudian di sini ada fragmen mitokondria, kemudian ada fragmen peroksisum ya adik-adik ya. Seperti itu lisosom. Adik-adik lisosom ini
bisa mencerna ya, karena dia punya enzim yang namanya enzim hidrolitik ya, hidrolitik. Jadi dia bisa mencerna. Nah, ini adik-adik namanya adalah fagositosis. Nah, fagositosis ini adalah ketika lisosom itu mencerna makanan ya. Jadi fagositosis seperti ini. Ini gambarannya membran plasma ya adik-adik ya. Ini lisosomnya, ini makanannya. Nah, makanan ini dicerna seperti itu. Nah, hasilnya akan lebih sederhana. Kan ini pertama ngelompok gini ya molekulnya ya, sehingga menjadi lebih kecil ukurannya. Nah, autofagi. Nah, ini adalah ketika lisosom memecahkan molekul yang membahayakan sel. Misalnya kayak kuman penyakit itu juga dicerna oleh lisosom ini ya. Jadi lisosom ini ada di sel darah putih ya. Nah, ini adik-adik, ini ada mitokondria, ini ada vesikelnya, ini ada peroksisomnya, ini lisosom ya yang mencerna tadi ya. Nah, kemudian ternyata ini ada organel yang membahayakan. Organel yang membahayakan ini kan harus dibuang ya, dihancurkan ya. Nah, dihancurkan ini menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Jadi bentuknya awalnya gini menjadi lebih sederhana seperti ini. Jadi pencernaan lisosom ini digestif mencerna, yang dicerna bisa makanan, ternyata juga bisa sel yang rusak ya adik-adik ya. Nah, lisosom ini mencerna materi yang dibawa oleh sel atau mau didaur ulang selnya. Jadi kayak sel darah itu kan memang didaur ulang ya adik-adik ya. Setiap 3 bulan sekali itu ada dicerna lagi untuk jadi sel darah yang baru lagi, yang jelek-jelek dibuang, dikeluarkan lewat hati, seperti itu ya. Nah, ini ada makrofage tipe sel darah ya. Lisosom yang diwarnai. Nah, itu sekilas tentang lisosom. Nah, ini ada ya, lisosom itu bentuknya kayak kantong, bulat gitu ya. Nah, ini terikat membran dari enzim hidrolitik untuk mencerna makromolekul. Nah, makromolekul tadi bisa makanan ataupun bisa organel yang sudah rusak ya, yang harus diperbaiki. Ini di organel yang sudah rusak tadi dihancurkan di situ menjadi molekul yang bisa digunakan lagi oleh sel. Jadi di dalam lisosom ini ada adik, kenapa dia bisa memiliki kemampuan mencerna tadi digestif tadi itu karena dia memiliki enzim yang bisa digunakan untuk menghidrolisis protein, polisakarida, lemak dan juga asam nukleat. Nah, untuk mempertahankan pH asam kurang lebih 5, juga untuk memperbaiki suasana asam, itu fungsi dari lisosom ya adik-adik ya. Caranya bagaimana? Kok bisa mempertahankan pH asam kurang lebih 5, itu caranya dengan melakukan pompa ion hidrogen dari sitosul ke dalam lumen lisosom. Selanjutnya, ini ada apa ini? Endomembran ya adik-adik ya. Ini sistem endomembran. Jadi yang pertama, sistem endomembran yang pertama adalah membran nukleus ya adik-adik ya. Yang tadi adalah double layer, jadi 2 lapis yang tersusun dari lipid ya kan. Nah adik-adik, nuclear envelope atau selubung nukleus tadi, membran nukleus itu tadi, itu berhubungan dengan yang namanya retikulum endoplasma. Nah kenapa berhubungan? Karena